Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Riti Nadia Saputri. Di sini saya akan membahas hasil dari esai saya yang berjudul Peran Informasi dalam Mengurangi Ketidakpastian dalam Politik, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pendidikan Agama Islam. Di era globalisasi saat ini, informasi menjadi salah satu aset terpenting bagi individu maupun masyarakat dalam konteks politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Informasi berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian yang sering terjadi, menyertai dalam perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, lalu konflik sosial, pergeseran nilai budaya, serta interpretasi yang berbeda terhadap hukum dan ajaran-ajaran agama. Dalam esai kali ini, saya akan membahas bagaimana informasi berperan dalam mengurangi ketidakpastian di dalam 5 bidang tersebut dengan mengacu pada kisah nyata yang terjadi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang politik. Menghadapi ketidakpastian melalui transparansi informasi, kisah nyata yang menarik dalam konteks politik adalah peristiwa reformasi tahun 1998 di Indonesia. Sebelum reformasi, masyarakat hidup dalam ketidakpastian akibat rezim Orde Baru yang otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi dan informasi seringkali disensor. Namun, seiring dengan meningkatnya akses terhadap informasi melalui media massa dan internet, masyarakat mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi politik yang sebenarnya. Munculnya gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi adalah contoh bagaimana informasi dapat mengurangi ketidakpastian politik. Mahasiswa mengorganisir aksi protes dengan dukungan informasi yang mereka dapat dari berbagai sumber termasuk media alternatif dan jaringan internasional. Mereka juga memanfaatkan teknologi komunikasi seperti SMS dan media sosial untuk menyebarkan pesan dan mobilisasi massa. Dalam waktu singkat, informasi yang tersebar membuat masyarakat lebih sadar akan hak-hak politik mereka dan mendorong perubahan yang lebih signifikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu di bidang sosial. Informasi sebagai jembatan untuk memahami perbedaan. Di bidang sosial, informasi memainkan peran penting dalam mengurangi ketidakpastian yang seringkali disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan agama. Kisah nyata yang menggambarkan hal ini adalah program dialog antar agama yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia. Program ini melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai agama dan latar belakang sosial untuk berdiskusi tentang isu-isu yang mempengaruhi masyarakat. Melalui dialog ini, kita dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya yaitu dalam bidang budaya. Menjaga warisan budaya melalui informasi. Dalam konteks budaya, informasi berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. Kisah nyata mengenai pelestarian budaya dapat dilihat pada upaya masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Mereka menghadapi ancaman terhadap budaya dan tradisi mereka akibat modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, masyarakat Dayak memanfaatkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan tradisi lisan, tarian, dan seni kerajinan tangan mereka yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui platform video, blog, dan media sosial. Mereka juga berbagi pengetahuan tentang budaya mereka dengan generasi muda dan masyarakat luas. Informasi yang dibagikan tidak hanya membantu generasi muda memahami identitas budaya mereka, tetapi menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Bahasan selanjutnya yaitu dalam bidang hukum. Memahami keadilan melalui akses informasi. Di bidang hukum, akses terhadap informasi sangat penting untuk memastikan keadilan. Kisah nyata mengenai kasus hukum di Indonesia adalah perjuangan aktivis hak asasi manusia atau HAM dalam mengadvokasi kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Banyak korban pelanggaran HAM merasa tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya informasi mengenai proses hukum dan hak mereka. Aktivis menggunakan berbagai platform untuk menyebarkan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung. Pembahasan yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan agama Islam.
Membangun pemahaman melalui informasi yang akurat dalam konteks pendidikan agama Islam. Informasi memiliki peranan krusial dalam membangun pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Kisah nyata yang relevan adalah program pendidikan agama di pesantren-pesantren modern di Indonesia. Banyak pesantren kini mengadopsi pendekatan kurikulum yang lebih terbuka dan inklusif. Melalui pengajaran yang berbasis pada informasi yang akurat dan relevan tentang ajaran Islam, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan memahami konteks ajaran agama. Misalnya, pesantren di Jawa Barat mengajarkan siswa tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dengan menggunakan literatur yang mencakup pandangan Islam tentang kerukunan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah informasi memiliki peranan penting dalam mengurangi ketidakpastian di berbagai bidang kehidupan manusia dalam konteks politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Akses terhadap informasi yang akurat dan transparan dapat memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kisah-kisah nyata dari Indonesia menunjukkan bahwa ketika masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan, mereka mampu menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendorong masyarakat Indonesia dengan penyebaran informasi yang positif dan konstruktif agar masyarakat dapat berkembang dengan baik dalam menghadapi ketidakpastian di dunia yang terus berubah saat ini. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, toleran, harmonis, sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan serta ajaran agama Islam. Baik, cukup sekian presentasi esai yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.